Ibu Rita, selamat sore. Selamat sore Ibu Dian. Baik, kita nggak lama-lama kok hari ini. Mungkin berkisar 20 atau 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang. Nah, jadi sesuai janji kita, uh, kira-kira apa ini yang mau disampaikan untuk percakapan kita hari ini? Iya, begini loh Ibu Dian. Ada sedikit permasalahan yang mengganjal isi hati saya, bahwasanya dalam pembelajaran saya, ada beberapa murid saya loh Ibu Dian. Pada saat proses pembelajaran mereka itu tidak semangat dan juga tidak fokus. Oh, begitu. Tidak fokus ya, Bu ya. Nah, Iya benar kalau Bu. menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut nggak fokus ya, Bu? Nah, itulah Ibu Dian, saya merasa bingung pertama. Di waktu pembelajaran itu terjadi, ada satu orang murid saya itu yang selalu lemas gitu loh Ibu Dian. Hmm. Membuat kepala itu di atas meja seperti itu. Lalu saya bertanya kenapa lemas? Ternyata jawabannya dia belum sarapan katanya. Oh, belum sarapan. Dan ada juga yang satunya lagi, dia tidak fokus dan suka mengusir teman-temannya. Saya bilang kenapa suka mengganggu temannya? Katanya dia kurang istirahat, kebanyakan main game. Jadi untuk mengusir rasa ngantuknya, dia mengganggu temannya seperti itu, Bu dia. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Nah, jadi ini ada beberapa siswa yang tidak fokus dalam belajar ya, Bu ya. Nah, terus kira-kira untuk mengatasi si anak yang tidak fokus ini, upaya apa yang sudah Ibu lakukan? Upaya yang saya coba lakukan buat murid-murid saya yang tidak fokus dan tidak semangat ini, Ibu Dian, saya memberikan waktu bagi mereka, waktu sejenak, seperti apa yang sudah kita pelajari dengan tindakan SOP, seperti itu Ibu Dian, untuk mengembalikan lagi rasa semangat mereka. Dan ketepatan saya ada membawa roti, saya memberikan roti kepada anak saya yang merasa lapar, supaya dia tidak merasa lapar lagi. Jadi setelah itu, setelah selesai waktunya, mereka kembali lagi ke kelas. Lalu saya membuat tindakan ice breaking untuk mengembalikan semangat dan fokus mereka. Itulah tindakan yang saya perbuat kemudian buat mereka. Wah, itu udah bagus sekali Bu tindakannya. Pastinya dengan teknik stop, lalu lakukan ice breaking, itu saya yakin itu pasti semangat anak-anak itu pasti bakal balik lagi dari keadaan yang sebelumnya. Nah, terus selain upaya yang sudah Ibu lakukan, kira-kira ada nggak orang lain yang Ibu libatkan dalam mengatasi masalah ini? Ya, dalam permasalahan ini Bu Dian, saya melibatkan pertama sekali bagi kepala sekolah saya selaku pemimpin di sekolah supaya saya mendapat dukungan atas permasalahan saya ini. Lalu kemudian saya melibatkan juga bagi orang tua ataupun wali murid saya Ibu Dian untuk mengadakan komunikasi seperti itu Ibu Dian. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Ya, sudah bagus sekali itu, Ibu. Pastinya kepala sekolah itu pasti orang pertama yang harus kita libatkan ya, Bu ya. Karena apapun ceritanya kita pasti perlu dukungan dari beliau. Nah, selanjutnya tadi udah ada cara mengatasinya, lalu ada orang-orang yang Ibu libatkan. Nah, sekarang saya mau tahu rencana aksi seperti apa ini yang mau Ibu buat supaya bisa mengatasi anak-anak yang kurang konsentrasi ini tadi dalam belajar. Jadi rencana aksi yang mau saya lakukan itu Ibu Dian, pertama sekali saya itu harus mengadakan kerjasama ataupun kolaborasi dengan orang tua ataupun wali murid saya Ibu Dian untuk mengadakan hubungan yang intens, komunikasi yang intens supaya orang tua dari murid saya itu selalu membimbing dan memperhatikan anak-anak mereka, terutama khususnya dalam penggunaan handphone supaya mereka memperhatikan anak-anak mereka supaya tidak kebanyakan main handphone atau main game seperti itu Bu Dian. Dan juga membudayakan bagi orang tua ataupun wali murid saya itu untuk memberikan sarapan bagi anak-anak mereka sebelum anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Seperti itu Ibu Dian. Oh, begitu ya, Bu ya. Ya, itu udah cukup bagus sekali, Bu. Jadi selain kepala sekolah, kita pertemukan juga dengan wali murid ya. Jadi pastinya kalau sudah kita sampaikan kepada wali murid ini itu
kita jadi lebih plong ya Bu ya, karena waktu anak-anak itu kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah ya Bu ya. Jadi Iya, mereka kan lebih banyak waktu iya untuk benar. mengontrol mereka daripada kita di sekolah. Nah, terus saya mau tahu ini kapan ini rencana aksinya mau dilakukan Bu? Nah, rencana aksi ini akan saya lakukan secepat mungkin, Ibu Dian. Karena saya nggak mau masalah ini menjadi berlarut-larut dan juga kelakuan anak-anak itu terhadap permainan handphone, bermain handphone itu menjadi kebiasaan buruk mereka, Ibu Dian. Jadi kalau Hmm, boleh saya akan lakukan aksi ini secepat mungkin supaya pembelajaran saya itu tidak lagi berulang dalam permasalahan yang tidak fokus dan tidak semangat itu buat murid-murid saya. oke, berarti secepatnya ya Bu ya. Nah, dan Benar, itu Ibu. luar biasa kalau bisa secepatnya, karena pastinya kita itu mendambakan kelas itu kalau dengan anak-anak yang berkonsentrasi, pasti pembelajaran itu pasti akan menyenangkan ya Bu ya. Oke, nah ini yang terakhir nih Bu Rita, saya mau tahu nih bagaimana ini perasaannya setelah kita bincang-bincang sore ini, saya mau tahu apa sih yang Ibu rasakan sekarang? Waduh, perasaan saya sekarang ini menjadi plong loh Bu Dian. Saya merasa senang di mana permasalahan saya ini sudah dapat solusinya dan saya juga berharap nanti ke depannya pembelajaran saya itu menjadi yang lebih baik lagi Bu Dian. Iya, Jadi baik. saya merasa senang sekali dan bersyukur dengan percakapan kita pada hari ini. Oke, baiklah. Kalau Ibu merasa senang dan juga sudah plong, berarti saya tinggal nunggu berita baiknya nanti setelah rencana aksinya Ibu kerjakan ya Ibu ya. Baiklah Ibu, terima kasih bincang-bincang kita hari ini. Uh, Mudah-mudahan kita sehat dan dapat ketemu lagi di percakapan kita selanjutnya ya Ibu. Oke Bu, sampai Selamat sore Ibu Dian. Terima kasih Bu Dian. sama.